Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Firmanda dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. NIM saya 2111 1030 10087. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal pertama. 1. Faktor apa saja yang mempengaruhi luas relung suatu biota akuatik? Luas relung merupakan daerah pemanfaatan sumber daya makanan oleh suatu jenis organisme. Luas relung habitat atau makanan mencerminkan adanya selektivitas kelompok ukuran ikan antar individu dalam suatu spesies yang sama terhadap sumber daya habitat atau makan tertentu. Krebs 1989. Ikan yang memiliki luas relung makanan kecil atau sempit menggambarkan bahwa ikan tersebut melakukan seleksi terhadap sumber daya yang tersedia di perairan, sedangkan ikan yang memakan beragam sumber daya diduga luas relungnya meningkat walaupun sumber daya yang tersedia menurun. Luas relung akan tinggi jika suatu organisme memakan jenis makanan yang beragam dan masing-masing jenis yang dimakan dalam jumlah yang sama. Menurut Effendi 2002, ikan yang kecil menggunakan luas relung yang kecil. Semakin besar ukurannya, maka pola makannya juga akan berubah dan akan menggunakan luas relungnya yang besar. Namun, variasi makanan yang besar tidak menjamin akan memberikan kisaran luas relung yang besar karena nilai luas relung. Nilai luas relung juga dipengaruhi oleh seberapa besar ikan tersebut dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Soal nomor 2. Apakah ikan karnivora cenderung memiliki relung yang lebih luas? Jelaskan. Tingkat trofik dan luas relung jenis ikan dievaluasi berdasarkan makanan atau ruang yang dimanfaatkan oleh ikan. Jadi, ikan karnivora seperti ikan bandeng memiliki relung yang luas dikarenakan jarak tempuh atau ruang di perairan lebih luas dibandingkan dengan herbivora. Jelaskan interaksi antar komponen abiotik yang dapat mempengaruhi produktivitas primer di perairan. Air adalah komponen abiotik yang juga sangat penting. Setiap hari makhluk hidup membutuhkan air karena hampir sebagian besar makhluk hidup terdiri dari 90% air. Air berfungsi sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bagian air seperti ikan, katak, dan buaya. Air diperlukan untuk tempat hidup mereka. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama dalam ekosistem. Selain itu, cahaya matahari juga mempengaruhi terhadap keberadaan siang, malam, dan suhu lingkungan. Baik hewan, tumbuhan maupun manusia sama-sama membutuhkan oksigen dalam proses respirasi. Pada proses respirasi ada karbon dioksida yang dikeluarkan. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dilepaskan oksigen. Dengan begitu terjadi siklus oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan dan fotosintesis. Soal ujian nomor 4. Suatu biota perairan mungkin saja tidak bisa bertahan hidup di kondisi yang baru. Benarkah pernyataan ini? Jelaskan lebih lanjut. Jawaban nomor 4. Dikarenakan setiap perairan memiliki kondisi yang berbeda dan setiap kedalaman pasti memiliki biota yang hidup dengan ciri-ciri yang berbeda. Kemungkinan jika suatu biota berpindah ke kondisi perairan yang mungkin baru bagi biota, maka perlu ada penyesuaian diri dengan beberapa komponen perairan serta kondisi makanan biota tersebut. Soal terakhir. Jelaskan contoh kasus pemanfaatan bentos sebagai bioindikator perairan.
Mengapa bentos dikatakan sebagai bioindikator kualitas perairan? Makrozobentos sebagai biota menetap di dasar perairan dengan gerakan yang terbatas sensitif terhadap perubahan kualitas air. Oleh karena itu, makrozobentos sering digunakan sebagai bioindikator kualitas air. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.